Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, anak sekalian, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Seperti biasa, doa mau belajar ya. Langsung kita doa mau belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alamin. Cukup? Baik, alhamdulillah anak sekalian, kita dipertemukan oleh Allah di kesempatan yang baik ini. Bagi di tempat kalian, apakah ada yang hujan sekarang? Semoga tidak ya. Ada yang hujan? Ada yang hujan? Nggak ada? Nggak ada yang jawab maksudnya. Oke. Baik, ini di sekolah sudah mendung ya. Jadi sepertinya kita sudah masuk ke musim penghujan. Jadi kalian harus pintar-pintar jaga kesehatan. Pintar minum yang hangat-hangat tentunya. Kurangi es ya, kurangi es. Kemudian ini setelah UTS ya belum bisa bertemu dengan kalian, belum bisa menemani pembelajaran karena masih ada pekerjaan yang lain gitu. Kemudian anak sekalian, silakan yang baru masuk untuk segera menyiapkan buku catatannya ya. Karena ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi dari yang itu. Oke, sudah ya semua yang masuk juga. Silakan presensi melalui chat ke akun SMBIT Al-Farisi atau hostnya ya. Ke host. Karena kalau kalian tidak presensi seperti pelajarannya mapel yang lain dianggap hadir ya. Nama _hadir. Yang sudah di hostnya ya Mbak Konita, di Mbak Zara juga di host SMP Al-Farisi. Kalau di sini, kalau di Ustadz ya itu nanti cukup konfirmasi sudah Ustadz gitu. Yang presensi di SMP Al-Farisi. Baik anak sekalian, Ustadz menggunakan bukunya adalah buku ini ya, Yudhistira ya, matematika. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Tuh di situ banyak ada penjelasannya. Untuk yang kalian belum ambil ya buku sekolah ya. Itu sebagai buku latihan, banyak latihan di sana. Baik anak sekalian. Aulia jalan-jalan yang tinggi. Aulia kemana? Ke bakso. Bakso dulu. Baik, start share screen dulu whiteboardnya. Share. Ini dia. Oke. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar masih tentang fungsi ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang apa aja? Fungsi kuadrat, yaitu pertama tentang, ada yang bisa menjawab? Tidak, Ustadz. A, B, dan C-nya didapat dari persamaan kuadrat itu. Begitu.
Terus apalagi terkait tentang nilai. Nilai suatu fungsi itu diketahui apabila nilai X-nya diketahui. Biarpun itu dalam sebuah koordinat. Koordinat itu kan ada apa di dalamnya? X dan Y ya. Bila X-nya diketahui maka X dalam persamaan pun dia akan diganti. Ketika Y-nya maka yang diganti adalah Fx-nya. Nah, itu ya. Kalau nggak paham langsung tanya, nggak apa-apa. Kalau di sini Ustadz untuk memotong pelajaran Ustadz ketika kalian nggak paham, boleh, nggak apa-apa. Karena Ustadz nggak tahu. Kalau nunggu Ustadz ngasih kesempatan lama nanti. Tapi jangan dibiasakan itu ya. Hanya karena nggak baik memakan pembicaraan orang lain. Oke, kemarin sudah sampai menggambar grafik fungsi ya di video ya. Nah itu sudah sampai menggambar. Nah sekarang Ustadz akan memberikan materi terkait sifat-sifat fungsi kuadrat, gitu ya. Jadi mereka punya sifat ya. Jadi sifat grafik fungsi ini punya sifat. Jadi punya ciri-ciri mereka itu. Mereka sudah diketahui bentuk grafiknya itu melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Gitu. Jadi intinya kalau grafik fungsi kuadrat, ketika kuadrat itu dia akan selalu selalu melengkung. Grafiknya selalu melengkung. Nah, jadi oke, kita akan sini ya. Sifat patron masuk dulu tuh mungkin rusak. Oke, sifat-sifat fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Yang baru masuk presensi nama dan kehadiran di komen SMPIT Al-Farsi. Komen chat ya. Chat di SMPIT Al-Farsi di hostnya. Oke, sifat fungsi kuadrat. Sifat fungsi kuadrat. Yang pertama, yang pertama itu adalah arti nilai A. Jadi nilai A-nya itu ada artinya. A itu yang mana? Ingat ya, bentuk umumnya apa? Fx sama dengan A X kuadrat plus Bx plus C. Ini jangan sampai lupa. A yang mana, B yang mana, C yang mana. Nah, ada ya. Enggak ada deh. Film. Itu. Ini jangan sampai lupa. Merah ya. Duh. Nah, arti nilai A. Ini maksudnya adalah jika, yang pertama dulu ya, yang pertama, satu kurung, jika nilai A itu lebih besar dari 0, maka fungsi kuadrat terbuka ke atas. Maka grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah seperti ini. Jadi gini, set gini. Nah, jadi dia akan turun, jangan ke bawah. Ini ketika A lebih besar dari 0.
Kemudian yang kedua, jika ini kebalikannya ya, nilai A lebih kecil dari 0, maka grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah. Masih gimana begini? Nah, saya dikit A kurang dari 0. Kayak gitu. Nah, itu sifat ya. Kalau nilai A-nya. Jadi, kalian bisa mendeteksi sebuah fungsi kuadrat, sebuah grafik kuadrat itu ketika A-nya itu lebih besar dari 0, maksudnya dia adalah positif, pasti grafiknya ke bawah gitu ya. Ke bawah itu terbuka ke atas. Itu ya. Ketika A-nya kurang dari 0, maksudnya apa? Maksudnya negatif. Jadi koefisien X kuadrat itu negatif. Itu pasti dia grafiknya ke atas atau terbuka ke bawah, istilahnya gitu. Kalau kalian mau satu ya, jadi terbuka ke atas sama terbuka ke bawah, dah itu. Terbuka ke atas apabila A lebih dari 0, terbuka ke bawah A kurang dari 0. Seperti itu. Kemudian arti nilai, jadi cuma ada dua ya ini ya. Sifat fungsi kuadrat itu dilihat dari arti nilai A, dan yang kedua adalah arti nilai C. C itu apa? C itu kalau panjangnya biasa disebut dengan konstanta. Dia tidak berupa koefisien, jadi dia berdiri sendiri. Nah, arti nilai C di sini apa? Yang pertama adalah jika C lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu Y positif. Nah, Y positif berada di mana? Y positif berada di atas sumbu X. Ingat ya, yang di atas sumbu X itu adalah Y positif, yang di bawah sumbu Y adalah Y negatif. Jadi ketika C ini adalah positif atau di lebih besar dari 0, maka bisa dipastikan grafik yang nanti akan dihasilkan dia akan memotong sumbu Y positif. Contohnya gimana? Nah, gini ya. Contohnya ada. Nah, dia pasti gini. Dia memotong ini. Itu. Dia memotong di sini. Itu. Dia tetap memotong sumbu X juga tetap. Tapi yang disoroti adalah sumbu Y-nya. Tuh. Terus yang kedua, jika C kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y negatif. Kembali ini, kalau ini nanti bisa di bawahnya. Ini gini ya. Nah, ini yang C lebih besar dari 0. Ini yang bawah gini. Nah, kayak gini. Nah, disinilah ini nanti C kurang dari 0. Nah, kalau ke bawah jadi dia A-nya gimana? Nah, kalau ke bawah A-nya bisa dipastikan lebih 0 atau A-nya positif. Seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga adalah ketika dilihat dari C, jika C sama dengan 0, maka grafik melalui titik 0,0. Baik, gitu ya. Itu terkait
sifat fungsi. Nah, Ustadz ingin memberikan sebuah kuis sedikit. Ya. Kita sampai jam berapa? Ada yang tahu? Coba bantu. Kita jam berapa sih? Anak? 14.50 ya. Oke. Nah, sekarang Ustadz punya ini nih. Jadi itu ya, sifat fungsi itu. Terus sekarang saya ingin memberikan sebuah kuis sedikit. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4. Start panggil. Silakan siap-siap. Yang baru masuk, saya ingatkan untuk presensi di chat host, chatnya ke host, yaitu di SMPIT Al-Farisi. Jangan ke Ustaz, ke sana aja. Baik. Mbak Safa, silahkan dibuka mic-nya. Mbak Safa. Mbak Safa, silahkan dibuka mic-nya. Baik, Mbak Safa, kalau dilihat dari ini, dari fungsi kuadrat ini, dia grafiknya akan kemana? Terbuka ke atas atau ke bawah? Duduk. Mana? Terbuka ke atas atau ke bawah? Dilihat dari ini. Ayo. Dia akan terbuka ke atas atau ke bawah? Silahkan dijawab. Mas Safa, halo? Mana jawaban? Oke. Kayaknya belum ada. Baik, yang lain. Semangatnya Mas. Kotrun. Mbak Kotrun. Mbak Kotrun. Halo? Assalamualaikum. Mbak Kotrun ada? Benar-benar harus dikelompokkan. Oke, boleh jawab via chat, mana isin. Tuh, lihat benar. Boleh via chat. Pak Kotrun, Mas, Kotrun. Udah lihat dari ini. Itu ke atas atau ke bawah terbukanya? Silahkan dijawab. Dari grafik ini bisa dipastikan grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah. Jawab tahu. Tahu, kalau enggak apa-apa. Oke, kita belum paham ya. Jadi ada yang masih belum paham juga. Sekarang kita sedang belajar apa sih gitu ya. Baik anak-anak, saya ulangi ya. Jadi kita hari ini belajar terkait grafik fungsi yang kemarin sudah kita pelajari bersama, yaitu grafik yang dihasilkan dari sebuah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat contohnya kayak apa? Contohnya kayak ini, fx. Kemudian dari ini itu nantinya akan dihasilkan sebuah grafik di sistem koordinat. Nah, sistem koordinat itu kayak gini.
yang ada garis-garisnya itu ya. Nah, sekarang ketika ada sebuah fungsi kuadrat 3x kuadrat plus 2x, maka kalau ditanya dari grafik dari sistem persamaan kuadrat ini, ketika dibuat grafik dia akan terbuka ke atas atau ke bawah. Kita pakai yang ini. Lihat sifat-sifatnya. Jika nilai A lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Yang A itu yang mana? Yang A adalah koefisien dari X kuadrat. X kuadrat, maka di sini koefisien X kuadrat berapa? 3. Nah, 3 itu di sini positif atau negatif? Positif. Maka ketika 3 itu lebih besar dari 0 kan? Maka ketika lebih besar dari 0 bisa dipastikan grafik yang dihasilkan dari fungsi kuadrat ini dia akan terbuka ke atas. Jadi dia akan melengkung ke atas gini. Dia melengkung ke atas. Nah, tetapi beda hanya ketika di sini Ustadz tambahi min. Di sini Ustadz tambahi min. Maka dia akan menjadi kurang dari 0 atau sifatnya adalah negatif. Maka negatif, maka kita pakai yang kedua, yaitu jika nilai A kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya terbuka ke bawah. Jadi dia akan terbuka ke bawah, dia akan tengkurap. Ya. Dia kayak bukit atau gunung gitu. Gambarnya kayak gitu ya. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, sih tadi positif ya. Oke. Nah, kemudian grafik persamaan kuadrat ini dilihat dari C-nya. Nah, tadi kan jadi dia otomatis terbuka ke atas ya karena positif. Nah, sekarang lihat C-nya. Enggak apa-apa. Bila dari C-nya min 4, maka dari sifat ini ya, kita bisa lihat grafik fungsinya nanti akan bagaimana. Ketika C-nya min 4, kita pakai yang nomor 2, yaitu jika C kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y negatif. Jadi bisa dipastikan bahwa grafiknya nanti ciri-cirinya adalah terbuka ke atas, gitu ya, terbuka ke atas, dan dia melewati sumbu Y negatif, yang artinya dia pasti ada di bawah sumbu X, seperti itu. Jadi kalian sebelum gambar grafiknya kalian udah tahu posisinya gitu loh. Oh, ini di sini. Cuman angka-angkanya nanti kan. Nah, bisa kan tadi apa? Terbuka ke atas, oke. Dan juga memotong sumbu Y negatif. Maka seperti ini. Nah, ya dipastikan nanti posisinya di bawah sumbu X dan dia memotong sumbu Y negatif. Dan bentuknya adalah terbuka ke atas. Tetapi angka-angkanya kita nggak tahu ya. Sebenarnya kita angkanya nggak tahu. Karena di sini belum diketahui nilainya. Kita di sini baru belajar menerka bentuk. Oh ya. Ya Mbak Sofa. Apa? Wajar? Oke. Ini ya, jadi bisa dipastikan gambarnya akan seperti ini. Nah, untuk menggambar seperti ini, itu sebenarnya kita memerlukan titik-titik ya, nilai-nilai. Yang kemarin kita sudah bahas terkait nilai dari sebuah fungsi kuadrat. Yang nantinya ketika nilai itu didapatkan, maka nanti kita dapat titik-titik koordinat gitu ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Nanti setelah dapat titik-titiknya kita hubungkan antar titik itu. Maka didapatlah sebuah grafik fungsi itu. Kalau ada yang belum jelas silahkan tanya, nggak apa-apa. Grafik fungsinya ditanya itu cara membuatnya gimana, masih belum paham tanya, nggak apa-apa ya. Ustadz sangat menghargai kalian yang ingin bertanya. Ambo urung dong takon we santai we gitu ya, jangan malu. Kalau orang Jakarta bilang kalau malu nggak kenyang gitu ya, kalau kalian malu nggak kenyang ilmu, saya tanya aja.
Kayak gitu ya. Bisa tanya tadi. Oh boleh, oke Mbak Alita. Berarti itu yang 2 kan itu B kan tadi. Itu nggak dipakai, nggak jadi patokannya. Enggak, kalau untuk menentukan sifat fungsinya dia enggak ikut, cuman A dan C-nya aja. Gitu. Cuman A dan C. Mbak Naswa, belum paham yang nilai C. Nilai C itu yang di belakang nih loh Mbak. Ini loh. Kan ada ini ya. Jadi konstruksinya, gitu ya. Konstruksinya itu adalah AX kuadrat. A itu koefisien X kuadrat. Jadi dia yang dekat dengan sama X kuadrat. Kemudian B itu yang dekat sama X. Dan yang C itu adalah yang paling belakang sendiri. Kanan sendiri. Nah, sekarang kalau plus C ini ada min 4. Jadi C-nya berapa? Nilai C-nya di sini berapa? C-nya jadi min 4 gitu. Kalau ini nilai A-nya berapa? A-nya 3, B-nya 2. Nah, gitu. Jadi kalau ini plus C jadi ini min 4 kan, jadi C-nya adalah min 4. Kalau ada terus kalau misalnya plus 5 berapa? Ya C-nya sama dengan 5 gitu. Di T itu yang paling belakang, nilai yang paling belakang sendiri. Konstruksinya gitu. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Baik, alhamdulillah ya. Kalau begitu Ustaz lanjutkan. Sekarang terkait sifat fungsi kuadrat ditinjau dari diskriminan atau nilai D. Kemarin pada persamaan kuadrat kita sudah membahas terkait nilai D ya. Nilai D. Nilai D itu apa? Diskriminan. Ya betul sekali, D itu diskriminan. Sekarang ini sifat-sifat ya. Yang ketiga. Sekarang tadi apa sih berdasar apa ini? Oh, arti nilai ya. Kalau yang ini nanti berdasar nilai diskriminan. Masih ingat ya nilai D itu bagaimana rumusnya? B kuadrat min 4AC. Jangan lupa takut tak gimana. B kuadrat min 4AC. B kuadrat, nanti B di sini. B-nya dimasukkan. Min 4AC. A-nya yang mana? Yang 3. C-nya yang mana? Diskriminasi sama domain. Loh, domain itu yang relasi ya, Pak? Yang itu ya, beda ya. Beda. Domain itu kayak misalnya nilai domain itu nilai awal ya, nilai X, misalnya diketahui nilai X, nanti dimasukkan. Nah, beda. Jadi diskriminan itu dari sebuah persamaan kuadrat kita ambil nilainya. Domain itu dia berdiri sendiri. Itu ya, Mbak Konita ya. Domain itu yang nantinya kita masukkan ke fungsi kuadrat, itu domain. Misalnya diketahui nilai X. Nah, ketika diketahui nilai X, itulah yang namanya domain atau nilai asal. Yang nanti didapatkan nilai yang lain. Seperti itu. Kalau diskriminan itu adalah nilai yang didapat dari fungsi kuadrat dengan mengambil anggota-anggota dari fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, sekarang berdasarkan nilai diskriminan, yaitu ini ya. Yang pertama, yaitu jika D lebih besar dari 0. Maka
dia akan memotong. Oke, kita tambah ya. Maka grafik akan memotong sumbu X, SBX, di dua titik berbeda. Kalau macet-macet nanti lihat tulisannya Ustaz ya, yang sangat indah ini ya. Yang sangat indah ini. Baik, tuh jadi kalau D-nya itu lebih besar dari 0, maka dia akan memotong di sumbu X di dua titik yang berbeda. Gambarnya kayak apa? Gambarnya kayak ini. Kali sumbu X ya, sumbu X selalu mendatar. Nah, grafiknya kan seperti ini. Gitu. Jadi dia akan memotong di sumbu X-nya di dua titik yang berbeda. Jadi antara yang bawah sama yang atas. Kemudian yang nomor 2, itu ketika jika D sama dengan 0, maka grafik akan akan menyinggung, walaupun dia belum tentu tersinggung, dia akan menyinggung gitu ya. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Oke. Baik, grafik akan menyinggung sumbu X. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya dia tidak melewati ataupun dia tidak menyentuh, tapi cuman bersenggolan. Ya kalau kalian bersenggolan gitu kan, itu menyinggung, ada yang tersinggung, ada yang enggak. Ya. Nah, dia cuma sedikit sekali. Jadi dia cuman kayak menyerempet gitu ya, tapi dia tidak melewatinya. Nah, gitu. Ini D lebih besar 0, D sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka bisa dipastikan grafik tidak memotong sumbu X. Maksudnya gimana? Maksudnya dia tidak memotong, di ngawang ya. Nah, gini. Ini terbuka ke atas terus ya. Wah gimana Ustaz? Yang terbawah ya sama. Ini, yang ini, gini, dikit aja. Nah, gitu. Nah, ini namanya ketika X, dia nama lainnya adalah definite positif. Bagus ya, definite positif. Ketika dia di bawah namanya adalah definite negatif. Maksudnya yang di atas dia pasti nilainya positif. Sedangkan yang di bawah sumbu X dia pasti nilainya negatif. Definite namanya makanya. Parabola jadi gitu ya, anak sekalian. Itu adalah fungsi kuadrat. Nah, jadi gitu. Itu sifat-sifat yang bisa kita terka ya sebelum kita menggambar grafik. Jadi pertama itu kalian bisa melihat dari fungsi kuadrat itu bagaimana sih, gitu ya. Fungsi kuadrat itu bagaimana. Kemudian ketika misalnya contoh lain. Berikan contoh lain. Apa dulu?
Misalnya ada fungsi kuadrat. Tuh. Fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah dikurangi 3x ditambah 5. Maka biar gak bingung, kita analisis dulu. Nilainya berapa? Min 2, B-nya berapa? Min 3, C-nya berapa? 5. Ya. Kemudian dilihat dari A-nya. A-nya min 2, jadi dia A-nya di bawah 0. Maka bisa dipastikan grafiknya terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Kemudian tuh, terbuka ke bawah. Kemudian C-nya 5. Ya 5, maka dia memotong sumbu Y positif. Jadi dia memotong sumbu Y positif. Itu ya. Ke bawah memotong sumbu Y positif. Misalnya ini di sini ya. Ini misal di sini. Begini. Ini gitu. Benar. Miring. Ini. Set. Set. Sini gini. Terus nah ini gini. Gitu. Kemudian apa lagi? Berdasarkan nilai diskriminan. Nah, kita berdasarkan dari D-nya berapa ini? D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? Lihat dulu ya. B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? Min 3. Min 3 kuadrat berapa? 9. 9 dikurangi 4 kali. A-nya berapa? Min 2. Kemudian dikurung ya. Kali 5. 9 dikurangi berapa ini? 8 kali 5. Min 40. 49. Jadi dia positif. D-nya ternyata positif. Positif lebih besar dari 0. Maka bisa dipastikan dia melewati sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi dia pasti kayak gini. Nah, pasti kayak gini. Nih, pasti dia punya nilai X yang berbeda. Atau dia punya titik yang melewati sumbu X itu di titik yang berbeda. Nah, untuk mengetahui, kita masukkan nilai-nilai yang misalnya nanti ditanyakan oleh sebuah soal. Gitu ya. Oke. Sekarang saya akan memberikan, jadi gitu, untuk menganalisisnya gitu. Ketika untuk membuatnya, nanti kalian sendiri. Saya kasih contoh membuat ini ya, titik-titik koordinatnya. Misalnya diketahui nilai X-nya adalah nilai X itu negatif berapa ya? Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Maka nilai X-nya dimasukkan semuanya. Yang kalau misalnya, jadi kalau nilai X-nya berubah jadi Y. Oleh karena itu nanti didapatlah koordinat. Gitu ya. Maka nilai X jadi sini misalnya nilai X-nya adalah min 3. Min 3. Ingat ya, koordinat itu X, Y. Nah, jangan sampai lupa. Ini jangan sampai lupa. Maka untuk mencari nilai Y, gitu ya, nilai Y ini dimasukkan ke sini. Berapa ini? Kalau X-nya min 3. Min 3 jadi 9. Min 2. 9 dikurangi 3 kali min 3. Terus tambah 5. Min 2 kali 9. Min 18. Min 3 kali min 3. Tambah 9 ditambah 5. Min 18 ditambah 14. Berapa? Min 4. Jadi Y-nya adalah min 4. Dan seterusnya. Dan nanti min 2. Ya berapa?
Terus min 1 Y-nya berapa. Semua dimasukkan ke sini, X-nya. Gimana untuk membuat koordinat ini, sudah pada paham belum? Wes, ini dasarnya soalnya anak-anak ya. Jadi ini dasarnya, kalian harus tahu itu nanti untuk membentuk grafiknya. Soal yang belum paham, akan tidak akan bisa membuat grafiknya. Itu. Kenapa harus saya takon ini? Gak ada? Alhamdulillah. Oh. Bisa terlalu cepat enggak ngomongnya? Oke ya. Oke gitu. Jadi tuh. Nah, tak hapus dulu. Hapus. Saya kasih satu soal. Silakan nanti dibuat grafiknya. Nah, besok ini latihan tuh hari ini nanti tak kasih di Google Classroom terkait membuat sebuah grafik. Nah, sekarang latihan dulu. Latihan dulu ya. Hapus. Nih, nilai fx-nya. Oke. Sekarang latihan satu soal untuk dibuatkan grafiknya. Yaitu x kuadrat min 2x plus 1. Nah, ini ya contoh misal ini. Kemudian nilai x-nya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah ini. Dibuatnya. Nanti dicocokkan sama Ustaz. Tak kasih waktu sampai 14, ya 6 menit lah. 14.30. 14.30, kemudian dibuat grafiknya di buku. Gunakan buku berpetak, jangan lupa. Kalau buku yang lain nggak tahu terkait presisiannya ya. Sampai 14.30 silakan ini dibuat grafiknya. Yuk, latihan.
Yang ini Ustaz hapus ya. Yang atas Ustaz hapus untuk nanti bikin pembahasan. Oke, latihan. Silahkan dikerjakan. Satu menit. Yuk, yang baru masuk silakan presensi lagi. Saya ingatkan ke chat SMP IT Al-Farisi. Chat nama _ hadir ke SMP IT Salman Al-Farisi. Ya, chat, ayo chat, chat presensi. Oh ya, ini diingatkan oleh Ustazah Unaisa yang belum setoran, silahkan setorannya. Nanti habis ini, jangan sekarang, nggak boleh. Yang belum setorannya ya guys. Belum setoran sama jangan utang. Oke, sudah cukup. Silahkan sekarang kita cocokkan bersama. Baik. Yang pertama adalah kita mencari nilai Y-nya dulu. Caranya dengan cara apa? Tadi ya, kita identifikasi dulu X-nya ternyata A-nya positif. Jadi pasti dia akan ke sini, melengkung ke sini. Kemudian apalagi C-nya positif, dia pasti akan melewati sumbu Y, betul nggak? Positif. Oh, jadi dia pasti akan melewati sumbu Y positif. Dia akan seperti ini, gitu ya. Jadi ini misalnya sumbu Y kayak gini. Nah, itu dia akan di atas. Dia di atas. Kemudian apa lagi? D-nya berapa D-nya? B kuadrat min 4AC. Maka B-nya berapa? Min 2 kuadrat 4 dikurangi 4 kali 1. D-nya 1. 4 kurangi 4 sama dengan 0. D-nya 0. Pasti dia hanya menyinggung. Nah, dia hanya menyinggung. Walaupun X-nya belum tentu tersinggung. Ya. Menyinggung. Kok tahu menyinggung dari mana Ustaz? Glow, ini glow. Tuh. Ini ya. Nih, menyinggung. Nah, dia menyinggung sumbu X. Terus nilai-nilainya. Nah, ini nilai. Satu-satu dimasukkan. Ini nilai. Ketika nilai X-nya min 3, X sama dengan min 3, maka Y-nya sama dengan, nih, masukkan. Min 3 kuadrat dikurangi 2 kali min 3 ditambah 1. Berapa ini? Min 3 kuadrat 9. 9 ditambah 5 ditambah 1.
Ada yang bingung nggak terkait masukkan nilai X ke fungsi kuadrat? Baik. Kalau alhamdulillah ya, Ana bingung nggak? Arlin, baik. Bingungnya gimana Mbak? Jadi ketika kita mau mencari koordinat itu harus tahu nilai X sama Y-nya, betul? Ya. Nilai X-nya itu sudah diketahui nih, yaitu ini, min 3, min 2, min 1, dan seterusnya. Nilai X-nya diketahui dari mana? Di soal. Ya, di soal diketahui nilai X-nya ini. Nah, kemudian kita tinggal nyari nilai Y. Nilai Y didapat dengan cara memasukkan nilai X, yang ini tadi satu-satu, ke fungsi kuadrat. Ke ini. Maka satu-satu X kuadrat, jadi dia min 3 kuadrat. Ketika X-nya min 3 ya. Kemudian min 2X, jadi min 2 dikali min 3. Ditambah 1. Nah, karena nggak ada X-nya, jadi biasa. Kemudian didapatlah, ini berapa? 9 tambah 5 tambah 1. Jadi 15. Sehingga didapatlah koordinat ketika X-nya min 3, itu adalah min 3,15. Seperti itu. Baik, alhamdulillah sudah paham. Kemudian ketika X-nya min 2. Berapa jadinya? Min 2 kuadrat dikurangi 2 kali min 2 ditambah 1. Berapa tadi? 4 ditambah 1. 9. Maka koordinat yang ini min 2,9. Kemudian yang ini min 1, maka Y sama dengan, itu ya, Fx-nya di sini berubah jadi Y. Maka di sini min 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 1 ditambah 1. 1 ditambah 2 ditambah 1. Berapa ini? 4. Jadi min 1,4. Kemudian X sama dengan 0. Y sama dengan 0 kuadrat. 0. Min 2 kali 0. 0. Ditambah 1. Sama dengan, ya 0 kurangi 0 tambah 1. 1. Jadi ketika X-nya 0, maka Y-nya 1. Itu. Semuanya kan? Nah. Baik, kita lanjutkan. Ketika X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 tambah 1. 1 kurangi 2 tambah 1 sama dengan 0. Maka ketika X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian X sama dengan 2. Y sama dengan 2 kuadrat dikurangi 2. 2, Y 2 ya, tambah 1. 4 dikurangi 4 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi ketika X-nya 2, Y-nya 1. Nah, gitu ya anak. Selesai. Untuk nilai-nilainya. Nah, setelah itu kita taruh di sistem koordinat. Hapus ya ini ya. Sekarang kita taruh di sistem koordinat. Karena Ustaz nggak pakai berpeta, jadi agak susah. Yang gede. Min 3,15
Sini min 3. Berapa ini? Min 1, min 2, min 3. Kalau kalian pakai ini gampang ya. 15 di sini 15. Nah, maka dia pasti berada di sini. Nah, di sini. Kemudian min 2,9. Maka di sini 9-nya pasti berada di sini. Saya di bawah 15 ya. Ini min 2, min 1, 0, 1, 2. Ya. Kemudian di sini min 9 sama 2. Tarik garis lagi. Kemudian min 1 sama 4. 4 ini di sini. Jadi ini tarik garis. 4. Kemudian 0,1. 0,1 di mana? Di sini ya. Jadi 0. Kalau X-nya 0 dan Y-nya ada angkanya, dia pasti berada di garis sumbu Y. Nah, kemudian 1,0. 1,0 itu di sini. Itu ya. Ini ntar terhapus nih. Ini enggak ada ya ini. Tuh. Hilang semuanya. Nah, itu. Ini kemudian yang terakhir adalah berapa? 2,1. Di sini ya, 2,1. Nah, kemudian langkah terakhir adalah dengan menghubungkan semua titik-titiknya. Terus. Jadilah grafik. Gitu anak-anak sekalian cara buat grafiknya. Itulah cara membuat grafik fungsi kuadrat. Dapat. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung. Dari yang sudah kita bahas tadi, adakah yang ingin bertanya? Masih belum paham, Ustadz itu gimana caranya dapat nilai X-nya? Mbak, nilai X-nya dibuat di pabrik ya. Kan, ada soal. Mas, buat dari dia. Ya. Jangan tanya lagi, ya tanya nggak? Ayo. Sebelum kita tutup. Oh, sadan. Gak ada? Cukup? Yakin? Paham tum? Jawaban dewan rumah. Oke, itu anak sekalian. Baik, itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Ustadz harap anak-anak sekalian bisa memahami apa yang saya terangkan tadi, karena per materi tadi adalah akhir dari bab 2 yang bab 2 kita. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait bab 3. Oke, seperti itu ya anak sekalian. Oke, enggak apa ya. Dan juga rekaman belajar ini kita akan share insya Allah di YouTube sekolah. Ya, jadi yang belum paham silahkan untuk menyaksikannya. Begitu anak-anak sekalian, kalau berarti ada yang ditanyakan lagi, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Tetap jaga kesehatan kalian di rumah. Ini musim sudah berganti, jadi mungkin ada beberapa yang daya tubuhnya tidak baik, tapi itu jadi pertahankan jaga kesehatan kalian. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberkahi segala aktivitas kita di kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita akhiri. Yang belum presensi, silakan presensi, chatting ke ini SMP IT Salaman Farisi. Nama _ hadir. Ya, nama _ hadir yang baru masuk presensinya melalui itu.
Itu mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Bye-bye. Silakan keluar. Keluar, saya keluar.